Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 4.3.8. Configure layer 3 switching and interVLAN routing. Jadi kita baca dulu background atau skenario-nya. A multi-layer switch like Cisco Catalyst is capable of both layer 2 switching and layer 3 routing. Jadi multi-layer switch seperti Cisco Catalyst ya, itu mampu apa ya? Dia mampu dia itu capable bisa bisa digunakan ya sebagai layer 2 switching dan layer 3 routing gitu. Nah, one of the advantage of using multi-layer switch is dual functionality. Jadi salah satu dari kelebihan menggunakan multi-layer switch itu adalah dia punya fungsi ganda ya. A benefit for a small to medium size company. A benefit for a small to medium size company will be the ability to purchase a single multi-layer switch instead of separate switching and routing network device. Jadi kelebihannya benefit untuk perusahaan kecil ke menengah. Advantage untuk apa? Benefit untuk perusahaan kecil ke menengah itu switch ini punya apa ya? Dia itu cuman ini nih apa namanya? Hanya perlu membeli satu apa multi-layer switch ya dibandingkan alih-alih menggunakan switch dan routing yang pakai router dan switch yang banyak gitu. Capability of a multi-layer switch include the ability to route from one VLAN to another using multiple switch virtual interface. Nah, kemampuan dari multi-layer switch itu salah satunya ya, include ability. Dia punya kemampuan untuk ngerouting lah ya dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan multiple switch virtual interface ya. As well as the ability to convert layer 2 switch port to a layer 3 interface. Nah, dia juga punya kemampuan untuk mengkonvert layer 2 switch port ke layer 3 interface. Jadi interface-nya itu bisa dibikin layer 2 ya atau layer 3 gitu. Atau bisa layer 3 bisa dikasih IP gitu. Langsung aja ke part 1. Configure layer 3 switching. Oke. Kita buka MLS-nya. MLS ini ya. Multi-layer switch-nya yang ini nih, MLS ini. Nah, di sini kita konfigurasi interface gigabit 02. Terus no switch port ya. Nah, no switch port ini gunanya dia mengubah no switch port ini kan awalnya kan layer 2 ya. Awalnya interface ini itu layer 2. Nah, kita ubah switch-nya ini menjadi layer 3 gitu. Caranya pakai no switch port. No switch port itu ya berarti enggak switch port ini bukan layer 2 gitu. Kalau mau dari layer 3 diubah jadi layer 2 itu tinggal
Ya ketik aja perintah switch port, berarti kalau kalau switch port itu berarti ini layar 2, kalau no switch port ini berarti layar 3 begitu. Nah, kenapa kenapa harus digituin sih? Kenapa harus diubah dulu? Karena kalau nggak diubah, misal saya IP address 10.10.10.1 enter. Nah, dia nggak bakal bisa di assign IP di sini. Ya, karena dia portnya itu layer 2 ya, sama kayak switch ya itu. Coba kalau di switch juga dia nggak bakal bisa nih. Kalau misalkan saya karena switch ini layer 2 switching, 02. Ada gigabitnya ya. Dia ada gigabit juga. Misal ini saya kasih IP. Tuh, dia juga nggak bisa. Tuh. Saya kurang ya. Coba nih. Nah, ya nggak bisa ya karena dia layer layer port layer 2. Nah, kita balik lagi ke sini, kita no switch port, no switch port. Nah, baru dia bisa dikasih IP. IP-nya berapa ini? 209.165.200.225. Oke, 255.255.255.0. Enter. Nah, sekarang coba kita ping dari MLS ke cloud ya kan sudah ngeping dari MLS ke cloud. Coba kasih simpel PDU coba. Kira-kira udah bisa belum? Successful ya. Pakai simpel PDU ini bisa ini. Coba kita ketik IP-nya ping ping dari sini 209.165.200.226 enter. Oh, saya lagi di config pakai do. Nah, itu sukses ya. Lanjut ke part 2 nih. Configure interVLAN routing. Konfigurasi interVLAN routing ya. Nah, di sini step pertamanya kita disuruh nambah VLAN. Nambahin VLAN di mana nih? Di menambahkan VLAN di mana ini? Ini switch atau di mana? Coba ntar kita lihat ini. Oh, di MLS-nya ya. Di MLS-nya. Di sini nih. VLAN 10. Namanya staff. Enter. Lanjut VLAN 20. Namanya student. VLAN 30. Fakultas. Enter. Configure and activate SV interface. Oke. Kita harus mengkonfigurasi interface VLAN 10. Kita konfigurasi dan kita aktifkan. No shutdown. No shutdown. Ini harusnya dia waktu kita buka konfigurasi VLAN itu harusnya dia otomatis statusnya itu otomatis up ya. Nah, ini tinggal kita kasih IP aja. IP address 192.168 titik 10.254 ya ini ya interface VLAN 10 254 ya betul 254 255 enter. Lanjut ke
Lanjut ke interface sisanya. 20. Ratus sembilan dua satu enam delapan titik 20 titik 254 pas 24 ya. Lanjut ke step 3 ya. Configure trunking on MLS. Masih di MLS ini. Ini sekarang kita konfigurasi trunk ya. Harusnya yang di trunk itu yang ini nih. Ini port berapa ini? Yang arah ke cloud port berapa ini? Kita view-nya mana view-nya? Karena ini port gigabit 02 harusnya ya yang dikonfigurasi ya. Yang trunking harusnya itu. Enggak ada yang harusnya ini deh yang switch satu ini deh ya yang di trunking ya harusnya ya. Ya, ya, switch satu ini yang di trunking. Dia harusnya nge-trunking port gigabit 01 yang arah ke switch satu. Coba kita lihat. Nah, ya ini kan gigabit 01 kan yang di trunking. Coba sekarang kita buka interface gigabit Ethernet 0/1. Enter. Switch port mode terang. Udah, itu aja ya kalau untuk trunking. Kalau kita lihat di sini gigabit 01 harusnya nggak ada ya di sini ya. Ya karena dia udah terang. Kalau udah terang dia harusnya do show terang. Ini enggak sih? Coba siapa sih? Show VLAN. Saya lupa gimana ininya ya. Eh, show interface terang. Nah, show interface terang. Nah, kalau kita lihat terangnya ini udah ada ya port gigabit 01 nih kan. Gitu. Oke. Hmm, kita lanjut ke masih di sini, masih di step 3. Setelah switch port mode terang masih di ini ya, masih di interface ini. Kita switch port terang native ke VLAN 99. VLAN 99. Switch port terang encapsulation satu key. Enter ya. Oke, sip.
Sekarang konfigurasi trunking di switch 1 sekarang ya. Switch 1 kita konfigurasi juga trunkingnya. Aduh, cepetin. Interface 3 bit internet 0/1 di switch 1 ya. As a static trunk switch port mode trunk. Nah, terus konfigurasi native VLAN ya. Switch port trunk native VLAN 9. Switch port harusnya nggak encapsulation oh enggak, exit. Sekarang step 5 enable routing. Nah, ini harusnya di sini ya, di multi layer switch. Show IP route. Nah, masih kosong ya. Nah, di routing terus kita lihat. Nah, muncul dia. Tabel routingnya muncul dia ya. Di sini C berarti connect ya, directly connect to VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, gigabit Ethernet 02. Nah, selanjutnya apa ini? Ngeping from PC 0 ping PC 3. Dari PC 0 ping PC 3. Coba kita pakai sampel video cepat-cepat. Dari PC 0 ngeping PC 3 successful karena sama ininya pilihannya ya. Successful juga. PC 2 ke PC 5 successful. Coba dari PC 2 ke PC 4. Harusnya enggak bisa karena pilihannya beda. Oh, ya. Enggak, ini apa? Udah ada routing ya, udah ada routing. Makanya dia bisa ya. Nah, tuh. Jadi dia antar VLAN itu bisa ya, inter VLAN itu bisa. Nah, bisa terhubung. Kita lihat successful. Coba kita dari PC 2 ke cloud. Successful. PC 0 ke cloud. Successful juga. Ini successful juga. Oke. From switch 1 ya. Ping switch 2 dan switch 3. Bisa nggak? Nggak bisa. Kan dia nggak bisa. Kenapa? Oh, ya bisa, deh. Oh ya, bisa. Udah. Oh ya, udah bisa. Oke. Saya kira nggak bisa tadi. Terus verify interVLAN routing. Oh iya, tadi itu interVLAN routing ini ya. Antar VLAN ya. Oke, from any device ping address ping cloud. Oke, ini bisa switch ke cloud, nggak bisa ya harusnya. Ya, dia nggak bisa kalau switch ke cloud. PC 3 ke cloud bisa. Oke, kita lanjut ke part 3. Sekarang tadi kan untuk IP versi 4, nah sekarang untuk IP versi 6 nih ya. Kan ada IP versi 6 di double routingnya nih. Oke, step 1 enable kita di MLS IP versi 6 di cache routing. Lalu kita ke interface VLAN 10 IP versi 6 address
64, enter. Nah, config David 02. Yes, di David 0/2, IP versi 6, address 21, David 8, A1, A1/64, enter. So IP versi 6. Oke. Kalau kita lihat ini udah aplikasi uploadnya udah ini ya, udah muncul ya. Cuman dia nggak sebanyak ini. Oh, nggak cuma di VLAN 10. Oh iya iya iya, nggak cuma di VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 30 juga. Eh, Teks dulu, terus interface VLAN 20. Nah, IP versi 6, terus DP interface VLAN 30. Nah, kalau kita cek lagi, nah dia udah sama kayak yang ini ya dia ya. Karena udah kita set, udah nambah dia ya. Tabel routing di sini udah nambah karena udah ditambahin apa versi 6 untuk VLAN-VLAN yang lain gitu kan. Terus verifikasi konektivitas. Tapi bentar ini kenapa masih 91 completionnya? Apa yang masih kurang ya? Oh, VLAN 99 IP address. IP address VLAN 99. Bentar. Ah, switch 1, 2, 3. VLAN 99 dikasih interface ya. Switch 1 interface VLAN 9. IP address 192.168.1. Kita ke switch 2. Interface VLAN 99.
3 fast banget. Tapi kenapa completionnya masih untuk MLS-nya belum. Ini di MLS. Oke. Yes. 9. Nah, saat IP address 192.168.99.254. Coba kita lihat lagi, masih 95. Apa yang kurang? Subnet mas. Hah? Coba terus subnet, bukan do show run aja, do show run. Subnet masnya yang mana? 3 bit 02 225. Apa yang kurang? Aplikasi 6 nya bener. Aplikasi 6 nya 1 164 ya bener. Udah ada. Nggak tahu lah ya. Oke, yang penting bisa terhubung deh ya. Coba sekarang kita ping dari PC3. Mana PC3? Ini PC3 ke MLS untuk memverifikasi konektivitas. Pakai ini aja, simple PDU, tapi type-nya bisa diubah nggak? Oh, nggak bisa ya. Apa pakai ini? Type-nya nggak bisa diubah kah ini? Oke, dia cuman bisa simple PDU untuk IP ini, IP versi 4 ini. Terus cara untuk IP versi 5 gimana ya? Tapi manual aja. Kita ngeping ke VLAN 10 MLS ya. Oke. Kita ping 121 ke TP8 pacat 10 1 enter. Oke, bisa ya, untuk versi 6 harusnya bisa semua sih. Oke, begitu. Mungkin segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.